Ya Tribuners, kembali lagi dengan saya Representatif Sumsel. Saat ini saya sedang dengan Kepala Dinas Perdagangan Pak Rizali. Pak, bisa diceritakannya sedikit tentang fenomena gitu Pak ya, kelangkaan minyak goreng saat ini itu seperti apa gitu Pak, bisa diceritakan? Begini ya, jadi ini kan berawal dari instruksi Bapak Presiden agar minyak goreng yang mahal itu dicari solusinya agar menjadi murah ya. Oke. Inti dari seluruh Permendak itu adalah regulasi agar minyak goreng ini bisa menjadi HET tertinggi 14.000. Oke Pak, itu aturannya Pak ya. Nah, tapi Pak, ketika HIT 14.000 ini Pak, fenomenanya dia jadi langka gitu Pak. Ya, begini, salah satu implementasi dari HET 14.000 itu sebagaimana diatur dalam Permendak 3 dan Permendak 6 bahwa harga minyak goreng lama yang dijual 19.000 atau 20.000 itu kan akan diganti atau dibayar subsidinya. Nah, inilah proses ini sedang berlangsung dan saya mendengar bahwa prosesnya sudah berjalan dan akan selesai dalam waktu dekat ini ya, sebagian sudah selesai gitu. Kemudian yang kedua melalui program DMO, Domestic Market Obligation ya. Domestic Market Obligation ini adalah bahan baku minyak goreng yang berasal dari CPO, hasil kebijakan 20% yang diekspor itu diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga khusus. Kan oleh Dinas Perdagangan Pak menyikapi kelangkaan minyak goreng ini. Kita sudah mengumpulkan 20 distributor program minyak goreng DMO ya tanggal Senin kemarin. Kemudian juga kita sudah melakukan kunjungan ke produsen Sinar Alam Permai bersama DPRD Sumsel kemarin hari Kamis ya, dan nanti Selasa juga DPD Sumsel bersama kita akan bertemu atau berkomunikasi dengan seluruh produsen dan distributor minyak goreng yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran distribusi ini dan kendala apa yang ada di lapangan. Jadi kita akan bantu sepenuhnya. Sejauh ini Pak, udah ada gambaran belum kendalanya apa sih gitu Pak? Nah, ya memang produksi terbatas ya. Produksi terbatas. Ini kan butuh waktu untuk memproduksinya ya, tidak langsung begitu banyak enggak ya, tapi sudah bertahap dan terbatas disalurkan ke masyarakat kita. Pak, kalau menyikapi fenomena saat pasar murah itu pada warga antri panjang gitu Pak, itu tanggapannya gimana Pak? Ya memang kondisinya begitu ya, tapi mudah-mudahan masa sulit ini bisa kita atasi dalam waktu dekat ya. Kalau terkait pembatasan satu orang hanya boleh 2 liter gitu gimana Pak? Itu wajar saja ya, malah salah satu strategi dari mana pengecer ataupun yang melakukan operasi pasar agar semuanya bisa dapat gitu. Kita kan suasana langka, yang lain kalau suasana normal. Dan menurut saya itu hal-hal yang wajar saja. Berapa banyak stok minyak gorengnya sih Pak? Dan aman berapa bulan ke depan gitu? Sampai sekarang belum termonitor kan. Yang penting produsen mengirim ke distributor paling mentransitkan 1 hari dan langsung disebarkan ke masyarakat gitu, ke pedagang dan konsumen. Itu yang paling penting dulu ya. Kita belum bisa monitor soal stok dan lain sebagainya. Pak, kalau minyak kita masih di Sumsel inilah yang distributor atau ada juga dari luar Pak? Banyak. Kalau yang di Sumsel ini Sinar Alam Permai ya, yang di Prajen Mariana. Kalau Musik Mas itu dari Medan produsennya. Kalau Sungai Budi dari Lampung. Oh, ada juga dari luar artinya diambil ya, Pak ya? Betul ya. Oke. Itu yang ada ya. Oke Pak. Pak, himbauannya kepada masyarakat Pak terkait minyak goreng ini kan masih langka dan untuk memprosesnya butuh waktu juga gitu Pak. Ya kita harapkan masyarakat memahami kondisi ini. Kita bersabar bahwa pemerintah akan sepenuhnya berusaha untuk mengatasi kelangkaan ini dengan memantau proses distribusi yang dilakukan oleh produsen maupun distributor setiap harinya.
Oke. Kondisi seperti ini diprediksi mungkin akan sampai berapa bulan ke depan lah Pak prediksinya? Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan lah ya, kita harapkan semua selesai. Oke Pak. 10 liter per titik ya, kemudian OI, kemudian Mumba, Lahat, Lubuk Linggau, beberapa Oku Timur ya, Oku semua sudah bergerak itu. Jadi kita hanya membantu memfasilitasi mereka dengan pertemuan dengan distributor dan teknis bagaimana penyalurannya. Oke. Oke, terakhir Pak, menegaskan aja. Sebenarnya kita ini minyaknya aman nggak sih Pak, atau hanya butuh proses pembuatannya aja gitu Pak? Ya, butuh apa? Butuh waktu penyaluran gitu, penyaluran dan produksi ya. Kalau bahan bakunya cukup gitu kan. Cuman dari CPO atau minyak goreng kan perlu waktu. Itu ya. Oke Pak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.